Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi terakhir update dari Bu Nuning sama Bu Dian kalau nggak salah, ini kan kurikulum ajaran baru ya Ustadz ya. Nah jadi mereka mohon untuk materinya seperti materi dulu saya mengisi di ajaran yang baru juga. Tapi intinya nanti saya bebaskan. Bapak Ibu mau bertanya tentang masalah hidup, nanti kita akan diskusi saja. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang suatu kajian hidup. Nanti Bapak Ibu silahkan tanya ya. Karena dasarnya kan orang itu, mohon maaf ya. Gini dulu, saya mulai dari sini aja. Sebenarnya orang merasa bermasalah dengan ujian yang dihadapi. Itu karena masalahnya atau karena tidak mengerti cara menyelesaikan. Karena setiap masalah kalau ibu tahu cara menyelesaikan, kan tidak jadi masalah. Nah, pertanyaan kedua, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada nggak cara menyelesaikan masalah hidup? Baik, ada ya? Kalau ada, berarti Bapak Ibu tuh ikhtiar itu dalam rangka mengikuti petunjuk Al-Quran atau dalam rangka berpikir sendiri? Ah? Enggak, kan Ibu tadi setuju bahwa Ibu Bapak percaya bahwa Al-Quran itu kan petunjuk ya? Atau saya tanya dulu, petunjuk itu apa sih definisinya petunjuk itu? Iya. Coba petunjuk itu menurut Bapak Ibu kan tadi dibaca nih misalnya Al-Baqarah ayat 2 ya, zalikal kitabul kitab Al-Quran tidak ada keraguan, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk itu apa sih Bapak Ibu? Petunjuk itu? Iya, petunjuk itu sama dengan pedoman, arah, maksudnya itu definisi petunjuk. Cara? Baik, ada lagi? Kan petunjuk itu bukan buat masalah aja kan, cara ibadah ada, kan begitu semua ya Bu ya. Maksudnya itu petunjuk itu apa? Enggak, Bapak Ibu sering dengar petunjuk kan selama ini? Menurut Bapak Ibu petunjuk itu apa? Iya, sama dengan arah, maksudnya definisi kayak bertakwa definisi apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, petunjuk itu apa sih definisinya? Itu perintah dan larangan. Petunjuk. Wah. Coba Ustadz Anas dibuka dulu. Enggak, biar Bapak Ibu kita sepakat dulu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah paham petunjuk apa, definisinya sama dengan saya, baru kita akan kupas. Karena saya melihat orang bermasalah itu bukan karena masalahnya, tapi karena tidak mengerti cara menyelesaikan. 42 ayat 52. Coba, petunjuk itu apa? Surat 42 Asy-Syura ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wa mal iman walakin ja'alnahu nuran ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Terus? Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Jadi Nabi Muhammad awalnya tahu Al-Quran, iman seperti apa Bapak Ibu? Tidak tahu ya, kata Allah ya. Terus? Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Nabi Muhammad awalnya tidak tahu iman itu seperti apa, Al-Quran itu seperti apa. Cuman Allah membuat Al-Quran itu menjadi cahaya dan akhirnya dari yang tidak tahu menjadi tahu. Berarti petunjuk itu apa? Nah, petunjuk itu adalah membimbing Bapak Ibu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya kita butuh nggak namanya petunjuk?
Butuh contoh. Ibu tuh kalau punya masalah, sudah tahu solusinya atau belum? Ibu, bapak ketika diuji sama Allah, ketika punya masalah, sudah tahu belum solusinya? Kalau belum itu harusnya bapak ibu ngikuti petunjuk atau sok tahu? Nah, saya tanya, semua masalah tuh ada nggak petunjuknya dalam Al-Quran? Berarti meskipun ibu tidak tahu, nanti bisa jadi tahu nggak kalau ngikuti petunjuk? Nah, berarti bapak ibu tuh ikhtiar niatnya menyelesaikan masalah atau ngikuti petunjuk? Saya ulang. Berarti ibu nanti ikhtiar, nanti bapak ibu tuh kan wajib ikhtiar ya. Tujuannya menyelesaikan masalah atau ngikuti petunjuk? Loh, kalau ibu misalnya mau menyelesaikan masalah kalau nggak ngikuti petunjuk, kira-kira jadi bisa nggak? Berarti harusnya tugas ibu tuh saat ikhtiar tuh mengikuti petunjuk atau menyelesaikan masalah? Ketika bapak ibu ngikuti petunjuk, otomatis masalahnya terselesaikan. Makanya Allah ngasih ujian. Berarti tujuan Allah ngasih ujian itu biar bapak ibu ngikuti petunjuk atau biar menyelesaikan masalah? Tapi bapak ibu selama ini ikhtiar biasanya niatnya menyelesaikan masalah atau ngikuti petunjuk? Hah? Loh, masalah bisa selesai karena mengikuti petunjuk. Kan bapak ibu tiap sholat minta ihdinas siratal. Nah itu minta apa? Minta penyelesaian atau minta petunjuk? Nah terus kenapa jadi niatnya menyelesaikan? Bapak ibu diuji sama Allah, nanti Allah akan lihat mana yang mengikuti petunjuk, mana yang mengikuti hawa nafsunya. Kalau mengikuti petunjuk di jalan yang lurus, kalau mengikuti hawa nafsunya di jalan yang sesat. Saya tanya, ibu selama ini, bapak selama ini ketika ikhtiar mengikuti petunjuk atau hawa nafsunya? Jadi lurus atau sesat? Paham gak ini bapak ibu ini? Jadi Allah itu pasti akan menguji, tapi Allah pun pasti akan memberikan petunjuk. Dari mana saya tahu? 76 ayat 2 dan ayat 3. Silakan. Surat 76 Al-Insan ayat 2 dan ayat 3. Jadi semua masalah itu harusnya ada Pak solusinya. Tinggal Bapak Ibu ngikuti petunjuk aja gitu. Coba. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya. Baik, jadi semua manusia ketika lahir akan diuji. Semua ya? Ibu sudah? Bapak mendapatkan ujian? Betul ya? Berarti manusia itu pasti diuji nggak? Lah kalau pasti, yang dikhawatirkan apa? Orang khawatir itu biasanya mikirin yang pasti atau yang tidak pasti? Tapi manusia pasti diuji nggak? Kalau pasti, yang dikhawatirkan apa? Halo? Ngerti nggak ini Bapak Ibu? Semua manusia pasti diuji. Terus ayat 3-nya coba. Ayat 3. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Berarti setiap ujian tetap ada petunjuknya belum? Ada. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kalau tidak dibarengi dengan petunjuk. Seperti Bapak Ibu waktu di sekolah dulu, guru ngasih ujian, kira-kira dikasih teorinya dulu nggak? Untuk apa Bapak Ibu dikasih teorinya dulu? Supaya pas Bapak Ibu diuji nanti bisa mengerjakan berdasarkan teori yang dipelajari. Berarti Allah ngasih ujian hidup, dikasih teorinya dulu nggak? Kasih ini Al-Quran yang kita baca kan? Biar apa Bapak Ibu dikasih Al-Quran itu biar apa pas waktu diuji? Biar saat ujian Bapak Ibu mengerjakan berdasarkan teori dalam Al-Quran, bukan berpikir sendiri. Bapak Ibu ketika diuji itu ngikuti Al-Quran atau berpikir sendiri? Jadi nggak ngikutin teori. Halo? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ujian itu pasti ada teorinya. Pasti ada petunjuknya. Berarti tinggal difikirkan atau diikuti? Diikuti sesuai dengan perintah-perintah Allah. Berarti hari ini kita akan mengupas. Bagaimana ketika Bapak Ibu datang dapat ujian.
Lalu langkahnya seperti apa menurut Al-Quran? Lalu langkah kedua, ketiga, keempat, sampai ujian itu terselesaikan. Jelas ya Bapak Ibu semua ya? Jadi terselesaikan tuh karena kita pintar atau karena kita mengikuti petunjuk? Berarti orang pintar itu apa? Orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Orang bodoh apa? Yang mengikuti hawa nafsunya atau tidak mengikuti petunjuk Allah. Bapak Ibu selama ini ketika diuji biasanya ngikuti petunjuk atau pikirannya sendiri? Jadi Bapak Ibu pintar atau? Kalau biar pintar ya. Oke, kita mulai ya. Jadi setiap orang menurut Al-Quran pasti diuji. Dan setiap orang menurut Allah sudah diberi petunjuk. Tinggal mau mengikuti atau tidak. Dan mohon maaf, kira-kira lebih mudah mengikuti atau buat petunjuk sendiri? Udahlah, gak usah buat petunjuk sendiri ya. Ikuti saja. Nah, sekarang pertanyaan saya. Berarti ketika kita ada masalah, langkah yang pertama menurut petunjuk apa? Ketika kita punya masalah. Halo? Loh, ibu kan dari dulu punya masalah kan? Biasanya ketika Bapak Ibu punya masalah, itu langkah yang pertama tuh apa ketika Allah ngasih masalah? Hah? Tuh kan Bapak Ibu ternyata mohon maaf ya, saya keliling kemanapun. Ketika ditanya setuju ngikuti petunjuk, setuju. Kalau memang setuju harusnya kan udah paham. Oh ketika Allah nguji langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini. Kan namanya mengikuti kan gitu. Tinggal copy paste, nggak usah mikir sendiri. Kecuali petunjuknya belum ada gitu loh. Nah saya ulang dulu ya. Menurut petunjuk Allah, langkah pertama ketika Bapak Ibu diuji apa? Nah, oke, nggak apa-apa ya. Atau saya tanya dulu. Al-Quran untuk semua manusia atau tidak semua manusia? Al-Quran untuk semua manusia ya. Petunjuknya untuk semua manusia atau tidak semua manusia? Nah ini nih. 45 ayat 20. Mari kita lihat. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 20. Baik, kita lihat dulu. Biar kita samakan sajalah. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia. Baik, Al-Qurannya bagi manusia. Tapi kita lihat. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Tapi petunjuknya untuk siapa? Berarti semua atau tidak semua? Tidak semua. Berarti meskipun Al-Quran untuk semua manusia, tapi petunjuknya hanya untuk orang-orang yang meyakini. Berarti nanti Bapak Ibu ketika punya masalah, yang pertama apa? Yakin. Yakin apa? Yakin apa nih? Ya, Al-Quran kan sebagai petunjuk bagi orang yang meyakini kan? Berarti nanti ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu tuh yakin. Yakin apa? 1 Surat 7 ayat 42. Coba kita mulai. Surat 7 Al-A'raf ayat 42. 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Baik, jadi Bapak Ibu ketika punya masalah tuh yakin apa? Coba baca lagi Ustaz Mas. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Berarti semua orang ketika dikasih masalah bisa menjalani atau berat? Kenapa bisa menjalani? Karena menurut Allah setiap ujian sesuai dengan kemampuan. Berarti berat atau sesuai? Boleh ngomong berat?
Hah? Kalau berat itu yakin atau kurang yakin? Coba baca lagi. Perhatikan dulu. Iya, coba. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya. Ini siapa yang janji? Jadi kalau Allah ngasih ujian sesuai atau berat? Kalau sesuai itu berarti bisa dijalani atau pusing? Berarti pusing atau tidak? Boleh pusing? Cirinya orang yakin tuh pusing atau tenang? Bapak Ibu yakin atau pusing? Yakin pusing? Nah, kadang-kadang dari sini aja orang gagal, Bu. Bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi petunjuk kalau dari awal saya Bapak Ibu kurang yakin bahwa ujian itu sesuai kemampuan. Padahal mohon maaf ya, Ibu mau terima tidak terima, bahwa takdir manusia kan pasti diuji. Mau menganggap sesuai boleh, mau menganggap berat boleh, tapi Allah sesuai praduga prasangka hambanya. Bapak Ibu bilang berat, maka itu yang terjadi. Bapak Ibu bilang sesuai, maka itu yang terjadi. Jadi langkah yang pertama, ujian apapun yang menimpa diri kita, maka wajib orang-orang beriman itu meyakini pasti sesuai dengan kemampuan. Berarti tugas kita menjalani atau memikirkan? Menjalani. Kenapa menjalani? Karena pasti sesuai. Kuat atau tidak? Kuat. Benar? Tinggal nanti Allah uji. Omongannya sesuai nggak dengan tindakannya? Iya dong. Kalau ibu bilang sesuai, yakin, jalani saja. Jadi yang pertama, ketika diuji, yakin dulu. Nanti saya akan kupas yakin itu bagaimana ya. Yakin bahwa Allah akan menguji sesuai dengan kemampuan. Berarti setiap orang pasti bisa menjalani. Nggak mungkin ibu SD diuji kuliah anak mahasiswa. Nggak mungkin Bapak Ibu SMP diuji SMA. Pasti sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Yang kedua, ketika Bapak Ibu diuji, yakin atau tidak bahwa Allah pasti memberikan pertolongan? Benar? Kalau Bapak Ibu yakin Allah tuh pasti menolong, masalahnya apa? Terus Bapak Ibu pusing-pusing selama ini kenapa? Saya ulangi lagi. Coba Ustadz dibaca surat 30 ayat 5 dan ayat 6. Surat 30 Ar-Rum ayat 5 dan ayat 6. Apa kata Allah? Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Yang yakin atau yang mikir? Yakin. Terus? Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Terus? Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Pasti ditolong? Kalau pasti harusnya tenang atau khawatir? Berarti masalahnya apa? Enggak, Bapak Ibu tuh kalau punya masalah yakin atau pusing sih? Nah, kenapa selama ini pusing? Secara tidak sadar Bapak Ibu terjebak dengan masalahnya, bukan fokus mengikuti petunjuk. Kan kalau ngikuti tuh kanan-kanan, kiri-kiri kan gitu aja. Kayak saya tadi habis misalnya kajian dari Gardenia dari Ciputat tuh. Kan jalannya saya biasanya kalau dari rumah kan tinggal tol. Ini udah cepet kemana ya? Udah buka aja Google Map. Ikuti aja kan udah ada. Jadi petunjuk itu membimbing kita dari yang tidak tahu dan menjadi tahu. Dan memang setiap ujian itu manusia pasti tidak tahu dulu solusinya. Kalau sudah tahu solusinya bukan ujian lagi dong masalahnya. Ya, jadi memang Bapak Ibu akan diuji oleh Allah dan Bapak Ibu pasti tidak tahu solusinya. Dan memang harus begitu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu mengikuti petunjuk. Tapi kebanyakan orang biasanya sok tahu. Nanti begini, nanti begitu. Kan kita nggak ada yang tahu. Jadi mengikuti petunjuk itu pasti atau tidak? Kalau pikiran sendiri? Jadi tolong
Daripada pikiran dipakai menduga-duga, lebih baik pikiran dipakai mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Jadi kata Allah, setiap permasalahan Allah pasti menolong atau tidak? Nah, kalau pasti menolong, sudah yakin nih Allah pasti menolong, baru kita mikir. Mikirnya apa? Bagaimana cara menyelesaikan atau bagaimana supaya Allah nolong? Enggak, biasanya Bapak Ibu ketika mikir kan udah yakin nih Allah pasti menolong, ujian sesuai kemampuan saya udah yakin nih. Setelah yakin kan kita baru mikir. Mikir itu bagaimana menyelesaikan atau bagaimana Allah menolong? Enggak, biasanya Ibu mikir itu bagaimana menyelesaikan atau bagaimana Allah nolong? Hah? Lah memang kita bisa menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Nah terus kenapa kok bukan bagaimana Allah menolong? Tuh, berarti pusing tuh karena masalahnya atau karena tidak mengikuti petunjuk? Jadi salah siapa? Dari kapan Bapak Ibu salah? Jadi setelah yakin, manusia kan dikasih akal. Maksud itu dikasih akal itu adalah berpikir bagaimana supaya Allah nolong saya. Bukan bagaimana menyelesaikan masalah. Karena masalah selesai itu dengan pertolongan Allah. Berarti Bapak Ibu fokus. Ini saya punya masalah. Bagaimana nih caranya agar Allah nolong saya. Kenapa jadi bagaimana menyelesaikan? Loh, ini Ibu tuh sadar nggak ini? Halo? Jadi silahkan ikhtiar, tapi tujuannya harus bagaimana agar Allah menolong. Karena sesulit apapun masalah, kalau Allah tidak menolong tetap tidak akan selesai. Sepintar apapun Bapak Ibu. Surat 3 ayat 160. Surat 3 Al-Imran ayat 160. Ini menurut petunjuk semua ya. Mari kita lihat. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Surat 3 ayat 160. Jelasin enggak Bu? Jadi kata Allah apa? Sekali lagi Ustaz. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Jelasin Bu, terus? Tetapi jika Allah membiarkan kamu atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelahnya? Sepintar apapun Bapak Ibu, sekaya apapun, sehebat apapun, kalau Allah tidak memberikan pertolongan terhadap masalah kita, tidak akan selesai. Berarti kita wajib ikhtiar dalam rangka mengundang pertolongan Allah. Silahkan Bapak Ibu ikhtiar, tapi tujuannya agar Allah mau menolong. Kira-kira Allah menolong itu kepada yang bersyukur atau mengeluh? Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya bersyukur atau mengeluh? Tapi ingin ditolong? Tapi ngeluh? Ah, gimana itu? Paham ini? Kita akan fokus. Berarti sekarang terus gimana caranya supaya saya ikhtiar itu Allah mau menolong saya kan? Ternyata caranya tadi ada di ayat yang tadi Ibu tadi baca. Di mana? Surat Al-Baqarah ayat 153. Caranya biar Allah nolong, bukan bagaimana kita menyelesaikan. Saya ulang, silakan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 153. Bagaimana caranya agar Allah nolong? Wahai orang-orang yang beriman. Nah, Allah manggil siapa ini? Beriman. Yang yakin atau yang kurang yakin? Yang tenang atau yang pusing? Berarti yang pusing ditolong nggak? Loh, ini kan kata Allah bukan kata saya. Yang pusing ditolong nggak? Nah, terus? Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Berarti Allah pasti nolong nggak? Kenapa? Ibu bilang pasti kenapa? Coba baca. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa pasti ditolong?
Ulang lagi, Ustaz. Bukan. Enggak, dari awal. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang yakin. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa Allah pasti menolong? Karena Bapak Ibu yakin Allah pasti menolong. Bapak Ibu yakin? Cirinya orang yakin tuh tenang atau pusing? Ya, yakin ya? Masa saya yakin tapi ngeluh? Mohon maaf, di ayat ini Allah janji apa? Allah janji menolong. Untuk semua orang atau tidak semua orang? Di ayat ini ya, Allah akan menolong satu kepada orang yang beriman, kepada orang yang sabar, dan kepada orang yang sholat. Kalau Bapak Ibu sudah beriman, sudah sabar, sudah sholat, pasti ditolong Allah. Karena Allah tidak akan menyalahi janjinya. Berarti kalau belum ditolong-tolong, nah, silakan dievaluasi. Imannya cek, sabarnya dicek, sholatnya dicek. Bapak Ibu sudah beriman? Sudah. Iya kan cuma aja saya dijawab aja. Bapak Ibu sudah beriman? Sudah sholat? Sudah sabar? Berarti kalau misalnya sudah beriman, sudah sabar, sudah sholat, ditolong nggak? Pasti ditolong. Berarti sudah selesai belum masalahnya? Hah? Sudah? Kok ragu-ragu jawabnya? Coba kita lihat ya. Bapak Ibu sudah beriman? Menurut Bapak Ibu, menurut perasaan atau menurut Al-Quran? Oke, kita lihat ya. Bapak Ibu samakan sama Al-Quran ya. Cirinya orang beriman menurut Al-Quran. Surat 5 ayat 69. Surat 5 Al-Maidah ayat 69. Jadi Bapak Ibu jangan pakai perasaan, disamakan. Oh, kata Al-Quran orang beriman tuh begini. Nah, Bapak Ibu cek, Bapak Ibu sudah begitu belum? Kan gitu aja. Barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati. Jadi cirinya orang beriman apa? Tidak khawatir dan tidak bersedih. Bapak Ibu masih ada rasa khawatir dan bersedih? Masih? Nah, berarti sudah beriman atau kurang beriman? Nah, terus kenapa tadi ngaku sudah? Ingat ya, tidak khawatir dan tidak bersedih. Khawatir itu pasti ada, tapi dipertahankan atau diperbaiki? Perbaiki. Yang tadinya seminggu khawatir jadi mulai 3 hari, 2 hari, sehari. Gitu loh Bapak Ibu. Diperbaiki ya. Baik, yang kedua. Bapak Ibu sudah sholat? Menurut perasaan atau Al-Quran? Oke, kita samakan ya. Cirinya orang sholat menurut Al-Quran. 70, 19 sampai 22. Surat 70 Al-Ma'arij ayat 19 sampai 22. Apa kata Allah? Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul? Enggak punya uang? Suami pensiun? Istri cerewet? Oke. Dasarnya begitu ya? Baik, terus? Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, terus? Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Jadi dasarnya manusia mengeluh ya? Tapi kata Allah apa? Coba. Ada yang tidak mengeluh, ini siapa? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang sholat mengeluh nggak menurut Al-Quran? Bapak Ibu masih mengeluh? Tapi sudah sholat? Tapi mengeluh? Nanti kita perbaiki. Bagaimana agar kita sholat tapi mulai tidak mengeluh. Yang terakhir. Bapak Ibu sudah sabar? Bapak Ibu sudah sabar? Sabar itu sulit atau mudah? Loh katanya sudah tapi sulit. Sudah tapi belum?
Bapak Ibu sudah sabar? Atau gini, sabar itu sulit atau belum tahu caranya? Nah, Bapak Ibu tuh selama ini kalau punya masalah sama temennya tuh disuruh sabar atau diajarin caranya sabar? Disuruh sabar. Ketika ada yang nyuruh, pernah nggak Bapak Ibu tanya, Ustadz bagaimana caranya? Saya ini bukan orang sabar, ingin jadi sabar, bagaimana caranya? Diajarin caranya atau cuma disuruh? Tapi nggak pernah diajarin caranya? Hah? Diajarin? Gimana caranya? Bukan. Caranya itu, gini loh Bu, misalnya saya nggak bisa nyetir mobil, ingin bisa nyetir mobil, cuman disuruh atau diajarin caranya? Diajarin dong, kupling, rem, gasnya kan begitu. Jadi ibu nanti belajar sabar tuh harus diajarkan caranya. Karena tiap orang belum tentu bisa sabar. Berarti sabar itu sulit atau belum tahu caranya? Dan di Al-Quran dibilang begitu, 18 ayat 68. Surat 18 Al-Kahfi ayat 68. Jadi sabar itu bukan sulit, tapi ibu nggak pernah belajar caranya, itu aja sebenarnya. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Berarti sabar itu sulit atau belum tahu caranya? Oke. Jadi kita akan belajar bagaimana cara beriman, bagaimana cara sabar, bagaimana cara sholat. Kenapa kita harus belajar ini? Supaya ditolong Allah. Kalau setiap masalah Bapak Ibu ditolong Allah, berarti jadi masalah nggak? Berarti sekarang kalau belum ditolong-tolong, silahkan cek apakah di imannya, di sabarnya, di sholatnya. Hari ini judulnya apa? Iman dan sabar. Baik, saya bahas. Mohon maaf ya kalau yang udah senior, yang udah lama, saya ngulang karena katanya ini harus 7 ya pesan Budian kemarin. Atau terserah lah. Pokoknya kalau ibu mau nanya tambahan nggak apa-apa. Tapi saya ngejelasin metodologi dasar dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang di luar itu nggak apa-apa. Tetap saya ladeni ya. Baik. Jadi kita akan belajar bagaimana beriman supaya tidak khawatir. Dan bagaimana sabar supaya Bapak Ibu ditolong Allah. Karena ternyata kuncinya cuma itu. Ya. Pertanyaan saya, kenapa kita harus beriman? Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Ya, iman tuh yakin. Kenapa Bapak Ibu harus minum obat? Supaya sembuh, betul? Jadi meskipun obat itu pahit, mahal, tetap ditebus nggak Pak? Kenapa? Karena saya ingin sembuh, maka saya minum obat. Berarti Bapak Ibu minum obat itu kesadaran atau paksaan? Itu maksudnya Pak. Kenapa kita harus beriman? Bukan supaya sembuh loh. Supaya ditolong Allah. Berarti Bapak Ibu meskipun khawatir, meskipun orangnya panik, tapi karena ingin ditolong Allah, maka Bapak Ibu harus paksa menjadi orang yang yakin terhadap apapun yang Allah janjikan. Jadi saya ulang dulu ya. Jadi orang beriman kepada Allah itu alasannya salah satunya supaya ditolong Allah. Kalau Bapak Ibu sudah yakin Allah akan menolong, maka Allah sesuai praduga prasangka hambanya. 51 ayat 23. Surat 51 Ad-Dariyat ayat 20. Kalau Bapak Ibu dari awal sudah yakin Allah akan menolong, maka Allah menolong berdasarkan apa yang Bapak Ibu ucapkan atau praduga prasangka hambanya. Apa kata Allah? Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Berarti pertolongan pasti nggak? Kepada siapa? 51 ayat 23. Terus? Seperti apa yang kamu ucapkan. Seperti apa yang Bapak Ibu ucapkan atau prasangkakan. Jadi nanti pas ada masalah, Bapak Ibu yakin Allah nolong? Yakin. Suami hilang, yakin? Yakin apa? Paham ya Bapak Ibu ya? Apapun yang menimpa diri kita, Allah cuman butuh yakin atau tidak. Yakin Allah nolong, tidak yakin Allah biarkan. Karena Allah sesuai dengan praduga prasangka hambanya. Jadi kenapa kita harus beriman?
Karena Bapak Ibu yakin Allah pasti menolong. Yang kedua, kenapa kita harus beriman? Surat 10 ayat 9. Surat 10 Yunus ayat 9. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Kenapa kita harus beriman kepada Allah? Supaya kita diberi petunjuk. Kenapa kita butuh petunjuk? Untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi yakin itu kata kunci yang pertama, Ibu. Karena kalau Bapak Ibu dari awal nggak yakin, petunjuk akan muncul. Nanti Bapak Ibu pusing. Padahal mohon maaf, yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah itu ada atau tidak? Saya ulang. Yang membuat, atau saya tanya, untuk yakin kepada Allah itu mudah atau sulit? Untuk yakin kepada Allah mudah atau sulit? Halo? Mudah atau sulit? Atau saya balik, adakah yang membuat Bapak Ibu nggak yakin sama Allah? Lah kalau nggak ada, berarti mudah atau sulit? Mudah. Kenapa tadi mikir? Kecuali ada sifat Allah yang meragukan, sehingga Bapak Ibu kurang yakin. Kan nggak ada kan? Kalau tidak ada berarti tuh yakin tuh wajar atau sulit? Wajar. Ibu ngaku orang beriman. Berarti kalau orang beriman harusnya wajar kalau yakin kepada Allah. Kurang ajar kalau nggak yakin. Ibu kalau punya masalah tuh khawatir atau yakin? Berarti ibu wajar atau kurang ajar? Paham ya Bapak Ibu semua? Jadi orang-orang yang beriman itu meyakini bahwa ketika Allah berjanji, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, pasti terjadi atau tidak? Pasti. Janji Allah pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu ucapkan. Saya yakinlah Allah nolong. Dari mana? Saya nggak tahu. Tapi Allah janji begitu. Jalani aja udah. Jadi mohon maaf ya, menurut Bapak Ibu berarti masalahnya tuh di mana? Di masalahnya atau diri kitanya? Berarti Bapak Ibu selama ini dirinya bermasalah atau tidak? Bermasalah. Kan masalah udah sesuai dan masalah akan Allah tolong. Nah siapa Bapak Ibu ya? Baik. Yang ketiga, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Iya, tadi yang pertama itu. Yang kedua, supaya diberi petunjuk. Yang ketiga, kenapa kita harus beriman kepada Allah? Surat Al-Baqarah ayat 257. Apa kata Allah? Surat 2 Al-Baqarah ayat 257. Ini sebab akibat kita kenapa beriman kepada Allah. Allah pelindung orang yang beriman. Allah melindungi siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang beriman kepada Allah akan lindungi. Kalau yang kurang beriman, dikuasai siapa? Terus? Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Terus? Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan. Terus? Dia mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Berarti khawatir, sedih, putus asa, kecewa tuh pelindungnya siapa? Setan. Ibu sering khawatir? Sering. Berarti ibu dikuasai siapa? Jadi wajar manusia itu khawatir? Kata siapa? Kata setan. Karena setan membisikkan kekhawatiran ke dalam dada manusia. Di surat Anas kan jelas. Saya tanya, kalau Allah sudah berjanji, harusnya wajib kita meyakini atau memikirkan? Awas loh Bu, Allah berjanji tapi Bapak Ibu masih mikir, berarti kan meragukan. Kalau suami berjanji, meyakini atau memikirkan? Loh kalau begitu kenapa ibu terima kemarin?
Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ternyata kenapa Allah menyuruh beriman kepada Allah, meskipun masih banyak ya, sambil 3 aja. 1, supaya ditolong Allah. 2, supaya mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, supaya dilindungi Allah. Sehingga cirinya orang beriman tidak khawatir dan tidak bersedih, itu benar. Akan begitu jadinya. Nah, berarti pertanyaan berikutnya, selama ini Bapak Ibu disuruh yakin sama Allah, betul? Bagi yang baru saya tanya nih, bagi yang baru, Bapak Ibu selama ini disuruh yakin sama Allah. Apa sih yang Bapak Ibu yakini dari Allah bagi yang baru? Bapak Ibu kan selama ini disuruh yakin sama Allah. Kira-kira bagi yang baru ketemu saya ya, sebenarnya Allah tuh nyuruh kita yakin. Apa yang Bapak Ibu yakini dari Allah? Ya, maksudnya apa yang diyakini? Nah, apa Bu? Oke, berarti Bapak Ibu disuruh yakin sama Allah tuh dia meyakini apa? Semua janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Allah banyak nggak janji sama kita? Berarti kalau Allah sudah berjanji, Bapak Ibu yakini atau pikirkan lagi? Boleh masih mikir? Wah, benar ya? Karena orang-orang beriman itu wajib meyakini ketika Allah sudah berjanji. Apa salah satu janji Allah? Akan menolong. Apa salah 2 janji Allah? Bersama kesulitan ada kemudahan. Harusnya ketika Allah berjanji, maka Bapak Ibu wajib meyakini. Berarti lebih besar mana? Masalah atau janji Allah? Berarti ada masalah nggak kalau Bapak Ibu yakin kepada janji Allah? Terus kenapa Bapak Ibu selama ini merasa bermasalah? Karena kalau Allah sudah berjanji, mau percaya tidak percaya tetap akan terjadi. Jadi saya ulang, banyak orang-orang mengaku beriman kepada Allah, tapi kadang-kadang kurang percaya terhadap apapun yang Allah janjikan. Mohon maaf ya, Allah berjanji, kita meragukan, kira-kira boleh nggak? Nggak boleh kan? Tapi Ustadz masalah ini berat. Itu tuh percaya atau kurang percaya? Sering nggak Ibu bilang gitu? Kenapa Ibu bilang begitu? Setan. Jadi yang salah siapa? Wah, bahaya nih. Jadi yang pertama, Ibu harus meyakini apapun yang Allah janjikan pasti akan terjadi meskipun belum terjadi. 19 ayat 61. Surat 19 Maryam ayat 61. Apapun itu. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pengasih kepada hamba-hamba. Sudah pernah lihat belum? Tapi Ibu percaya ada nggak? Kenapa? Allah janji terus. Sekalipun surga itu tidak tampak, sungguh janji Allah itu pasti ditepati. Jadi meskipun Bapak Ibu belum ditolong, kira-kira kalau Allah sudah berjanji menolong akan ditolong nggak? Lah itu maksudnya dipegang. Dari mana mah uangnya? Saya nggak tahu Pak. Tapi saya yakin Allah nolong saya. Masya Allah, mama kesurupan apa? Ngerti ini Bapak Ibu nih? Biasanya yang banyak khawatir tuh laki-laki atau perempuan? Nah, nanti pulang saya yakin. Dari mana uangnya? Saya nggak tahu. Tapi Allah nyuruh saya ikhtiar. Ikhtiar dengan kondisi yakin atau khawatir? Maka keyakinan itu yang akan membuka pertolongan Bapak Ibu semua. Ini belum lama nih. Anak saya kan ingin kuliah di Jogja kemarin. Tahun kemarin dia ikut tapi nggak lulus lah. Menurut saya ada sesuatu yang kurang pas. Akhirnya kita perbaiki. Terus kemarin langsung tiba-tiba masuk kuliah Bu. Nah kuliah kan pakai biaya ya Bu ya? Ya nggak pakai MBG biaya ya. Ada uang semesteran, ada uang bangunan, ada uang kos dan lain-lain kan Bu. Nah istri saya ngomong, Pah gimana nih si Loli? Saya sering mengenai si Loli ya. Besok dia kuliah, uang dari mana? Tenang aja. Ya tapi kan kita harus mikir. Saya mikir tapi tenang aja. Kenapa sih tenang? Bayangkan Mas saya bilang.
saya ngomong ke orang-orang yakin-yakin, tapi saya pusing. Gimana coba? Oh iya ya, kata istri, ya. Lo kan gitu. Misalnya ibu, Ustadz mau curhat, saya lagi pusing, udah bubar. Saya nggak usah ngomong kayak yakin yang begini kan? Kenapa? Karena apapun yang saya sampaikan harus sesuai dengan yang saya lakukan. Masa beda? Ngomong yakin, Ustadz lagi pusing mikirin uang, gimana itu? Istri saya kayak ketawa. Udah, pokoknya tenang aja. Allah janji pasti nolong. Iya, tapi kan hari Senin. Itu ngobrol hari Sabtu. Hari Senin, sebenarnya nanti Minggu jalan. Udah, tenang aja. Tenang dari mana? Saya nggak tahu. Tapi kalau kata Allah, kalau saya sudah yakin, kalau kita sudah yakin, Allah pasti akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saya buktikan dong, karena tadi janji Allah pasti akan terjadi. Saya nggak tahu kapan Allah nolong saya, tapi kalau sikap saya benar, pasti Allah nolong. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Akhirnya saya buktikan. Malu, masa mau dakwah saya khawatir? Apa yang terjadi? Hari Senin selesai semuanya. Uang pembangunan, uang semester, uang kos selesai. Dari mana? Nah sudah, cuman ada sunatullahnya. Nggak tiba-tiba uang datang dari langit kan gitu kan. Ceritanya pokoknya singkat cerita saya ditransfer. Udah selesai semuanya. Padahal saya nggak pernah minta. Jadi ternyata Allah tuh mudah saja ngatur segala urusan. Sekarang saya tanya, ibu ingin ngatur sendiri atau diatur Allah? Berarti syaratnya ngeyel atau taat? Nah, ibu ketika dinasihatin suami ngeyel atau taat? Gimana ini? Bu. Tapi perintah Allah kepada istri harus taat kepada siapa? Betul kan? Perintah Allah adalah istri taat kepada suami. Dan suami harus takut kepada istri. Kepada Allah. Kepada istri sih. Aduh. Gimana kok jadi takut kepada istri bolak-balik atuh? Suami takut kepada Allah. Istri taat kepada suami takut kepada Aduh. Kenapa dakwah itu harus sesuai dengan apa yang kita lakukan? Karena kalau enggak Allah benci. 61 ayat 2 dan ayat 3. Surat 61 ayat 2 dan ayat 3. Itu ujian keyakinan kemarin. Sering sih sebenarnya, cuman saya buktikan. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi kalau saya ngajarin ibu yakin, berarti saya harus yakin dulu nggak? Harus, kalau nggak nanti kontradiktif. Ngomong doang Ustadz, kan gitu nantinya. Nah, jadi waktu itu hari Minggu saya bilang tenang saja. Pokoknya apapun yang terjadi Allah pasti nolong. Saya nggak tahu dari mana, tapi saya yakin janji Allah dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Makanya orang beriman itu tidak khawatir itu. Karena keyakinan dia kepada apapun yang Allah janjikan. Toh mohon maaf ya, ibu mau khawatir mau tidak kan tetap harus dijalani. Ayo, khawatir tetap harus dijalani ujiannya. Yakin juga harus dijalani. Tapi perlakuan Allah kepada orang yang yakin dan khawatir pasti berbeda. Jelas Bapak ini? Jadi kita wajib meyakini apapun yang Allah janjikan. Tapi Allah ngasih tahu di sini. Surat 10 ayat 55. Surat 10 Yunus ayat 55. Nah ini sebenarnya yang kita belajar dari guru tuh ini. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Oke, perhatikan kata Allah. Bukankah janji Allah itu benar? Allah nanya kepada siapa ini? Enggak, bukankah janji Allah itu benar? Allah nanya kepada siapa? 10 ayat 55. Coba diulang. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Terus? Bukankah janji Allah itu benar? Allah nanya ke siapa Bapak Ibu? Kepada kita. Bukankah janji Allah itu benar? Tapi kata Allah apa? Tetapi
Jadi meskipun Allah berjanji, kadang-kadang ibu nggak meyakini. Itu yang salah. Betul ibu? Bayangkan Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah diturunkan. Tapi kadang-kadang ibu masih ragu terhadap apa yang Allah janjikan. Allah tuh janji nggak menjamin rezeki kita? Berarti rezeki itu diyakini atau dipusingkan? Ibu kalau nggak punya uang, yakin atau pusing? Nah, terus gimana Allah mau wujudkan janjinya? Dari mana uang Ustadz? Dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan saya menyangkal itu. Jadi kalau sudah saya tuh gini bu. Pokoknya kalau sudah itu dijanjikan Allah, saya tuh nggak mau berpikir. Jalani aja. Udah dijanjikan kecuali belum dijanjikan. Misalnya surga neraka itu kan pilihan kita. Kalau ibu beriman masuk surga. Kalau neraka berarti ibu kafir kan gitu aja. Silahkan ibu pilih. Tapi kalau sesuatu yang Allah janjikan. Harusnya bapak ibu tinggal yakini aja. Ulang ya bapak ibu ya. Jadi ujian itu bapak ibu yakini dulu. Oh pasti Allah nolong saya. Udah gak usah dipikir, jalani aja. Ya. Jadi stres itu harusnya ada gak? Stres, overthinking gitu. Ada gak? Kalau selevel ibu udah gak usah ya. Masa udah dewasa masih stres? Loh kalau masih ABG tuh kayak anak saya 22, 23. Itu gak kayak tadi tuh. Saya ada ibu-ibu curhat. Masih pusing gak apa-apa, umurnya masih muda kan 30, 32. Kalau ibu-ibu ini kan kayaknya udah pengalaman lah hidup, masa stres lagi? Loh iya, masalah itu pasti ada, tapi tetap yang nolong siapa? Nah kalau begitu apa masalahnya? Kan ibu bingung putus asa seakan-akan Allah nggak nolong kan? Padahal Allah pasti nolong. Atau saya tanya ibu tuh hidup tuh ingin tenang atau stres? Lah kalau gitu kenapa pilih yang stres? Kenapa? Masalah datang terus. Saya tanya, meskipun masalah datang terus, Allah janji nolong nggak? Berarti lebih besar mana? Janji Allah atau masalahnya? Ibu percaya nggak? Lah kalau percaya jalani. Karena mau terima tidak terima, masalah itu pasti akan datang. Tinggal saat Bapak Ibu menjalani masalah, Bapak Ibu yakin atau tidak. Oke, perhatikan ya. Saya buktikan sekarang. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya cuma satu. Allah ngasih masalah, tinggal Allah ingin tahu sikap kita dalam menjalani masalah. Yakin atau tidak? Kan cuma itu Bapak Ibu. Jadi Allah tuh menguji kemampuan kita atau sikap kita? Allah menguji kita itu kemampuan atau sikap? Sikap atau kemampuan? Ketika sikap kita layak untuk ditolong Allah, maka Allah akan tolong. Ketika sikap kita tidak layak ditolong Allah, Allah tidak akan nolong. Kalau ibu ingin ditolong Allah, berarti ibu saat menjalani masalah, sabar atau ingin cepat selesai? Ibu ketika punya masalah sabar atau ingin cepat selesai? Jujur ibu ketika punya masalah ingin sabar atau ingin cepat selesai? Loh Allah nolong syaratnya ingin cepat selesai atau sabar? Terus kenapa jadi ingin cepat selesai? Loh setelah selesai satu emang hilang atau datang lagi itu masalah? Ngapain pengen cepet-cepet? Nanti juga datang lagi. Hah? Loh, ibu coba ayatnya. Harus dibuka ayat ini. 94 ayat 6 dan ayat 7. Surat 94 Al-Insyirah ayat 6 dan ayat 7. Ibu pengen cepet-cepet tuh mau kemana? Coba-coba. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Setiap kesulitan pasti ada. Setelah kemudahan datang terus. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan. Selesai masalahnya terus. Tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Berarti datang lagi nggak? Datang. Mau kemana ibu cepet-cepet? Nanti ada lagi masalahnya.
Sekarang diuji anak, selesai. Nanti suami, selesai. Nanti mertua, terus. Sampai ibu apa? Jangan mati dulu. Kok mati sih? Sampai ibu jadi yang Allah inginkan. 89 ayat 27. Bukan mati, Bu. Iya, 89 ayat 27 apa? Surat 89 Al-Fajr ayat 27. 27, silakan. Wahai jiwa yang tenang. Nah, sampai apa? Sampai jiwa yang tenang. Ada masalah, tidak ada masalah? Itu maksudnya. Kenapa tenang? Karena selalu ditolong oleh Allah. Terus kalau udah jadi jiwa tenang apa terus? Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Nah, terus? Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba. Setelah ibu jiwanya tenang, masuk golongan hamba Allah. Berarti kalau yang nggak tenang, golongan siapa? Itu tahu. Kalau sudah jiwa yang tenang, masuk golongan hamba Allah, terus kalau Allah baru? Dan masuklah ke dalam surga. Baru dimasukin surganya Allah. Jadi di surga tuh orangnya khawatir atau tenang? Jadi kalau ibu masuk, ibu khawatir nanti minder. Keluar lagi ibu nanti. Gak ada yang khawatir nih satu frekuensi. Keluar nanti. Ya makanya harus jadi jiwa yang tenang. Supaya jadi jiwa yang tenang, ibu dilatih yang namanya ujian, masalah. Jadi masalah tuh baik atau buruk? Jadi ibu pengen gak punya masalah? Tuh. Jelas ya Bu ya? Berawal dari ujian, berawal dari permasalahan, ibu dilatih sama Allah, akhirnya jadi jiwa yang tenang. Ada masalah, tidak ada masalah, tenang saja. Punya uang, tidak punya uang, tetap tenang. Itu harusnya begitu. Punya suami, tidak punya suami? Ayo pilih mana? Nggak punya suami tenang atau punya suami nggak tenang? Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi satu hal yang harus ibu sadari, ternyata ketika Allah sudah berjanji, maka tidak ada yang bisa menahan, tidak ada yang bisa menolak, dan janji Allah akan terjadi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, cuman selain Allah memberikan iman, ternyata Allah juga memberikan akal kan Bu? Akal itu dipakai apa? Ya berpikir, maksudnya berpikir apa? Nah, salah lagi nih. Coba saya bilang, Bapak Ibu selama ini kan dikasih Allah akal. Akal Bapak Ibu itu dipakai apa? Ketika punya masalah dipakai apa? Hah? Loh, solusi urusan siapa? Lah berarti ibu akal dipakai untuk apa? Loh. Nah ini ibu makanya jadi ibu jadi pusing. Ayo, Allah ngasih iman, ngasih akal. Mohon maaf, selama ini ibu tuh dikasih akal untuk apa? Berpikir betul. Berpikir apa? Mencari solusi atau bukan? Emang di Al-Quran akal disuruh mencari solusi? Loh kalau enggak terus ibu mencari apa? Nah, Bapak Ibu aja saya lihat dari jawabannya ragu-ragu berarti ini. Untuk apa Pak? Ya udah Al-Quran aja suruh jawab ya. Daripada kita mikir. 38 ayat 29. Akal itu dipakai apa? Surat 38 Shad ayat 29. Jadi biar nyambung Bu antara akal dan petunjuk itu nyambung. Coba apa kata Allah? Surat 3 Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Berarti akal itu dipakai memahami petunjuk-petunjuk Allah, bukan mikir cari solusi. Oh, menurut petunjuk Allah, ini akal ya. Kalau saya ingin selesai masalahnya, berarti saya harus bagaimana agar Allah menolong. Berarti antara akal dan petunjuk itu harusnya sama, bukan bertolak belakang. Berarti akal dipakai apa? Mikir solusi atau mengikuti petunjuk?
Ini kayak gini nih kita diskusi, ini kan pakai akal. Berarti silakan ibu berpikir, tapi berpikirnya harus mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Oh ternyata saya ikhtiar itu bukan menyelesaikan masalah, tapi supaya Allah menolong. Gitulah Bapak Ibu. Jadi akal dipakai apa? Memahami dan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Bukan mikir besok bagaimana, uang dari mana, bukan begitu. Tapi berpikir, ini janji Allah apa nih kalau saya nggak punya uang? Oh kalau saya bertawakal Allah cukupkan keperluan saya. Kalau saya beriman Allah ngasih petunjuk. Itu akal dipakai. Paham ini Bapak Ibu ini? Berarti sekarang saya tanya, kalau begitu kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Hah? Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Ketika ada masalah ibu pakai apa? Hah? Kapan akal digunakan? Kapan iman digunakan? Akal saat akal setiap saat, iman setiap detik. Tuh, coba Bapak Ibu. Ini pelajaran dasar ya. Kapan akal digunakan, kapan iman digunakan. Baik, saya buat 3 pertanyaan, insya Allah Bapak Ibu akan paham. 1. Bapak Ibu percaya nggak 2 tambah 2 sama dengan 4? Mau percaya tidak percaya pun 2 tambah 2 pasti. Kenapa? Karena masih masuk akal. Sesuatu yang masih masuk akal tidak usah menggunakan iman. Karena masih bisa dihitung. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi menurut Bapak Ibu 2 tambah 2 berapa? 4. Perlu pakai iman? Mau percaya tidak percaya tetap 4. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Yang kedua, Bapak Ibu percaya gula itu manis? Mau percaya tidak percaya pun ambil gula, rasakan, pasti manis. Perlu pakai iman? Sesuatu yang masih bisa dibuktikan, sesuatu yang masih masuk akal, tidak usah menggunakan iman. Paham Bapak Ibu ini? Baik, yang terakhir, yang ketiga. Bapak Ibu jawab. Akar 19 kali sinus 30 dikali 365. Dibagi 3/4 dikali 50%, hasilnya 5. Percaya nggak? Hah? Kalau dihitung dulu nggak usah pakai iman. Kalau mau dibuktikan dulu nggak usah pakai iman. Berarti pilihannya percaya atau tidak. Berarti kapan iman digunakan? 1. Ketika hal itu sudah di luar akal. Aduh, ini uang dari mana? Tapi saya percaya. Itu namanya iman. Yang kedua, ketika hal itu belum bisa dibuktikan. Saya belum ditolong. Tapi kata Allah, Allah janji nolong saya. Maka Bapak Ibu pakai akal atau pakai iman? Saya nggak tahu Allah nolong kapan, tapi saya yakin Allah pasti nolong saya. Itu namanya beriman. Berarti kapan iman digunakan? Saat akal kita sudah tidak mampu. Saat hal itu belum dibuktikan, urusannya tinggal percaya atau tidak. Januari 2008, ketika saya ditimpa masalah, hutang saya 2,5 miliar, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara. Saya waktu itu udah bingung, udah stres Bapak Ibu. Menurut akal saya ini saya nggak bisa menyelesaikan masalah. Terus guru saya nanya, Mas Oke percaya nggak kalau Allah nolong selesai? Saya bilang percaya sih Ustaz, tapi nggak usah pakai tapi. Kalau percaya, kalau enggak ya pakai tapi. Saya bilang saya percaya kalau Allah nolong saya. Tinggal tolong ajarkan bagaimana cara agar Allah nolong saya. Kan begitu yang terjadi. Akhirnya apa? Saya praktekkan Al-Baqarah 153. 2,5 bulan selesai masalah saya. Hutang 2,5 miliar selesai. Istri saya nggak jadi bercerai dan saya tidak jadi dipenjara. Gara-gara apa? Gara-gara ditolong oleh Allah. Karena saya khawatir atau saya yakin? Yakin. Maka saat itu saya berubah cara berpikir saya. Berubah keyakinan. Oh ternyata daripada saya pusing-pusing, lebih baik dari awal saya percaya kepada apapun yang Allah janjikan. Tetap dijalani. Ngerti nih Bapak Ibu ini?
Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah pusing, mentok, pertolongan seakan tertutup, jalan keluar seakan nggak ada, tetap percaya Allah nolong. Nah, itu namanya orang yang beriman. Kira-kira hanya teori atau dibuktikan? Kalau ingin dibuktikan berarti butuh masalah atau tidak ada masalah? Loh, kalau ingin membuktikan, kalau Allah ingin menguji keimanan kita, berarti harus dikasih kesulitan atau kemudahan. Tapi pasti nggak ada kemudahan. Buat orang yang yakin atau yang khawatir. Sesulit apapun Bapak bilang, insya Allah pasti nolong saya. Ngerti ya Bapak Ibu? Itu namanya beriman kepada janji Allah. 26, 61 sampai 63. Surat 26 Asy-Syura ayat 61 sampai 63. Ayo Bapak Ibu kita yakini Allah dengan benar. Sayang soalnya. Maka ketika kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa. Pernah dengar cerita ini? Nabi Musa dikejar tentara Firaun, tiba-tiba mentok ke Laut Merah. Pengikutnya panik, bilang apa? Kita benar-benar akan tersusul. Berarti mereka ngomong dengan akal atau imannya? Benar, memang kita mau tersusul kok. Depan Laut Merah, belakang pasukan kan? Lihat Nabi Musa bilang apa? Dia Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Terus? Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Coba saya tanya, Nabi Musa ngomong dengan akal atau imannya? Padahal dia tahu nggak solusinya Pak? Terus kenapa dia nggak tahu kok dia ngomong gitu? Tuh, Bapak Ibu tuh biasanya kalau nggak tahu solusinya, yakin atau pusing? Terus imannya kemana? Ngerti nggak Bapak Ibu nih? Nabi Musa nggak tahu solusinya Bapak Ibu. Dia nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan, tapi dia cuma bilang, pasti Allah nolong saya. Allah akan memberikan petunjuk kepada saya. Itu namanya orang beriman. Meskipun sesulit apapun, karena dia yakin Allah pemilik langit dan isinya, maka dia tetap yakin Allah nolongnya. Maka apa yang terjadi? Allah tidak akan pernah mengecewakan kepada orang-orang yang beriman. Apa 63-nya? Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Nabi Musa dapat apa? Petunjuk. Karena dia pinter atau karena dia yakin? Ibu misalnya menghadapi kesulitan, ibu tuh yakin atau pusing? Pusing apa? Solusi itu karena Nabi Musa mikir atau yakin? Berarti solusi itu dicari atau diberi? Setelah apa? Itu maksudnya. Jadi ibu jangan harap dapat solusi kalau pusing. Uang dari mana ya? Maka nggak jadi petunjuknya. Makanya saya jaga itu sikap saya waktu itu. Waktu istri saya, "Pak, uang dari mana?" "Tenang aja," saya bilang. Pede sih Bapak." "Bukan pede," saya bilang. Karena saya mengajarkan orang yakin. Kalau saya sendiri pusing, gimana saya ngajar orang? Akhirnya dia ikut-ikutan. Ya udah, saya yakin aja. Ya udah, yakin aja. Apapun yang terjadi kita bertawakal, tapi kita wajib ikhtiar, tapi dengan penuh keyakinan. Dan Allah tidak mungkin menyanyiakan orang yang yakin kepadanya. Makanya Nabi Musa akhirnya dapat petunjuk. Berarti setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya nggak? Untuk siapa? Nah. Dan tidak ada alasan Bapak Ibu untuk tidak yakin kepada Allah. Harusnya begitu. Tapi kan nggak yakin kalau begitu. Jadi hilangkan kata tapi. Hilangkan kata tidak mungkin. Karena kalau Allah sudah berkehendak bisa terjadi nggak? Meskipun secara akal tidak mungkin. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya masalah, nunggu mentok baru yakin atau yakin saja dari awal? Apa yang nunggu mentok? Setelah mentok, ya Allah telat. Langsung aja yakin. Jelas ya Bapak Ibu ya? Bisa? Kalau seperti itu harusnya ada masalah nggak? Enggak, Bapak Ibu aja cari masalah sama Allah. Disuruh yakin malah mikir. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Cukuplah satu lagi nanti. Ini sampai jam berapa Pak Iman? Sebentar lagi. Ya. Halo, udah yakin semua ini? Bagaimana membedakan ujian dan teguran?
Kan semua kejadian tetap datang dari Allah. Cuman ada yang bentuknya ujian, ada yang bentuknya teguran. Paham nggak ini Bu? Kalau ujian tujuannya meningkatkan keimanan. Kalau teguran tujuannya ibu salah, ibu ditegur Allah. Misalnya ibu nggak sholat, ibu pelit, maka Allah tegur gitu loh Bu. Itu mungkin. Karena semua kejadian tetap datang dari Allah. Cuman kejadian itu bisa dibagi 3. 1 ujian, 2 teguran, 3 azab kalau sudah ditegur berkali-kali nggak sadar gitu loh Bu. Tapi semua kejadian tetap datang dari Allah ya. Apa dasarnya? Surat 4 ayat 78. Nanti baru saya jelaskan. Surat 4 An-Nisa ayat 78. Semua kejadian itu tetap datang dari Allah. Terlepas kesalahan kita. Ya, kita lihat. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Terus? Dan kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Oke, perhatikan. Terus? Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Terus? Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Oke, perhatikan kalimat yang ini. Terus? Katakanlah. Semuanya datang dari sisi Allah. Semua ujian kejadian itu datang dari Allah. Tapi ada 3. Bisa ujian, bisa teguran, dan bisa azab. Kalau ibu salah, ditegur. Udah berkali-kali ditegur nggak sadar-sadar, maka diazab. Ngerti Bu? Nah sekarang pertanyaan ibu adalah, bagaimana membedakan? Ini saya diuji atau ditegur kan begitu ya? Saya takutnya GR, Bapak Ibu ditegur seakan-akan diuji. Negara kita sedang diuji. Padahal korupsi di mana-mana. Berarti ujian atau teguran? Teguran, jangan GR. Kira-kira kalau orang ditegur, yang wajar minta ampun dulu atau bersyukur? Minta ampun kan ditegur. Saya minta ampun, saya minta salah. Kalau misalnya Bapak Ibu diuji, bersyukur atau minta ampun? Bersyukur, karena ujian tujuannya meningkatkan keimanan. Ngerti Bu ya? Nah berarti daripada ibu bingung itu ujian atau teguran, guru saya bilang udahlah anggap teguran semua masuk ke. Takutnya kita GR. Kita ditegur seakan-akan kita diuji. Misalnya kita sedang diuji Ustadz padahal pelit, padahal nggak sholat. Kan itu teguran. Artinya Bu? Berarti langkah yang pertama apa? Mau ditegur, mau diuji, langkah yang pertama minta ampun saja dulu. Ya Allah saya bertobat, saya minta ampun. Semoga kejadian yang menimpa saya ini mau apapun itu, mohon ya Allah agar diangkat, agar saya diampuni. Gitu aja dulu Bu. Ngerti ya Bu ya? Tapi biasanya cirinya gampang. Kalau diuji itu meskipun berat, ibu tenang. Itu ujian sebenarnya. Tapi kalau ibu misalnya menjalani ujian atau menjalani kegiatan teguran, itu biasanya gelisah. Jadi meskipun ibu sholat tapi ada kegelisahan. Nah itu harus diperbaiki. Jadi cirinya teguran dan ujian biasanya dari hatinya. Tenang atau tidak. Kalau khawatir, kalau gelisah berarti itu pasti teguran. Tapi kalau Ustadz saya banyak masalah tapi saya tenang, berarti itu pasti ujian. Gitu cirinya biasanya. Ya, berarti kalau teguran itu salah siapa? Salah sendiri. Kita mungkin tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Paham Ibu ini? Masuk pertanyaannya, ngerti ya? Baik. Jadi Pak Ustadz kita nggak boleh nggak berbuat karena takut gagal, takut salah, kita nggak boleh ya Pak Ustadz. Kenapa? Gimana? Berusaha ya. Hah? Sebelum maksudnya saya gini, karena kita takut salah, takut dapat teguran, jadi kita pasif gitu, nggak boleh juga. Maksudnya teguran pasif. Jadi supaya kita nggak dapat teguran, nggak dapat ujian, kita jadi nggak melakukan apa-apa. Loh bukan, semua orang pasti akan diuji. Pasti akan dikasih kejadian. Mohon maaf gini, misalnya ibu dari rumah mau ke sini, tiba-tiba ban mobil kempes, bisa nggak ditolak? Nah, tapi bentuknya ujian atau teguran kan ibu nggak tahu. Saya bilang anggap saja itu teguran. Mungkin kita salah gitu loh Bu. Sikap kita, pokoknya mohon ampun dulu. Karena setiap teguran Allah cuma ingin satu, orang kembali kepada jalan yang lurus. 30 ayat 41 gitu maksudnya. Surah 30 ayat 61. 41. Setiap kejadian yang menimpa diri kita itu, misalnya apalagi teguran, itu tujuan Allah cuma satu, balik lagi ke jalan yang lurus.
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Nah, terus? Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi intinya cuma satu. Ketika ibu sakit, diuji atau ditegur itu supaya balik ke jalan yang lurus. Gitu ya Bu ya? Baik. Baik, ada lagi? Oh, silakan. Dioper ininya. Ya, silakan. Ya. Ya, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau kita bertobat, Pak Ustaz, Ya. kita manusia itu kan nggak pernah lepas dari salah dan dosa. Betul. Apalagi kita nggak pernah lepas dari godaan setan ya. Ya. Nah, kita sadar nih Pak Ustaz, kita tobat, mohon ampun. Tapi dalam perjalanannya tanpa dia sadari, dia mau ulangi lagi gitu Pak Ustaz. Ya. Dia berbuat dosa lagi. Itu gimana Ustaz? Baik. Nah itu satu. Kedua, saya juga mau agak kurang jelas tadi yang mengenai teguran sama itu. Yang saya mau tanyain, kalau azab itu yang seperti apa Pak Ustaz? Oke. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Misalnya kita sudah bertobat, tapi kecenderungan manusia biasanya istiqomah atau kadang-kadang goyang lagi. Nah, saran saya gampang Pak. Pokoknya nanti Bapak Ibu kalau ingin selalu dibimbing. Sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan apapun. Kan Bapak Ibu nanti bangunnya insya Allah ya. Misalnya jam 3, jam 4 itu. Bapak Ibu langsung berdoa. Ya Allah tolong hari ini bimbing saya di jalan yang lurus. Ketika doa Bapak Ibu dikabulkan. Harusnya dibimbing atau dibiarkan? Kalau saya tuh di prakteknya gitu Bu. Banyak orang saya udah tobat Ustaz. Tapi kok kayaknya gangguan pasti ada. Karena gangguan pasti ada. Maka saya melakukan istiqomah, pas saya bangun langsung saya mohon sama Allah. Ya Allah, tolong hari ini bimbing saya di jalan yang lurus. Gagal, besok berdoa lagi. Gagal, besok berdoa lagi. Ketika Allah sudah mengabulkan, maka Allah dengan maha mengaturnya akan mengatur itu Pak. Supaya Bapak Ibu tidak terjebak. Simpel ya, jadi Bapak Ibu lakukan itu. Karena pasti orang itu turun naik imannya. Kenapa? Oh iya, kan kita minta maaf kepada Allah tiap hari boleh? Kita tiap minta dosa tiap hari kan, maka kita wajar kalau minta maaf kepada Allah tiap hari. Gitu ya? Baik, yang kedua. Apa yang membedakan ujian dan teguran? Gini aja lah, saya kasih analogi gampang. Kalau Bapak jalan di trotoar, terus ketabrak, teguran atau ujian? Bapak, Ibu jalan di trotoar, tiba-tiba ketabrak, ujian atau teguran? Kenapa ujian? Nah, Bapak sudah benar di trotoar? Kalau Bapak di tengah jalan ditabrak, teguran atau ujian? Nah, saya sudah sholat, sudah sedekah, sudah jadi orang yang baik, tapi kok tetap ada masalah? Berarti itu ujian. Saya mabuk-mabukan, saya mencuri, saya tidak sholat. Ketika Allah ngasih kejadian, teguran atau ujian? Teguran. Kenapa? Azab itu setelah Bapak Ibu ditegur berkali-kali tapi tetap ngeyel, maka baru Allah azab. Kayak kita kerja di perusahaan SP1, SP2, SP3, udah ditegur berkali-kali, akhirnya tetap nggak mau dengar maka diazab. Seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, begitu ya Pak ya. Jadi nggak mungkin Allah langsung tiba-tiba azab. Biasanya Allah sudah tegur berkali-kali, cuman orang itu nggak sadar-sadar, dikasih sakit. Tetap aja masih cerewet misalnya. Sakit gigi tetap aja. Akhirnya diazab. Bagaimana azab bisa terjadi? 45 ayat 23. Ya. Surat 45 Al-Jasiyah ayat 23. Jadi biasanya dia nggak mungkin langsung Pak. Sudah ditegur berulang-ulang biasanya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Terus? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Sudah ditegur berkali-kali tapi tetap nggak mau. Terus? Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta telah meletakkan tutup atas penglihatannya. Nah, terus? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Para nabi udah datang. Para nabi udah menyampaikan, tapi dia tetap nggak mau, nggak percaya. Terus mau diapain lagi? Udah diazab. Gitu ya Pak ya? Baik.
Silakan, ada lagi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau katakanlah saya sudah beriman, yakin, Ya. sudah sholat, Ya. terus kemudian sudah sabar, Ya. tapi kok permasalahan tuh belum selesai gitu. Oke. Kok belum ada terus? Gitu. Ya, berarti sudah atau belum? Belum, maksudnya belum turun intinya. Iya, kalau Bapak sudah beriman, sudah sabar, sudah sholat, berarti harusnya sudah ditolong belum? Kalau belum, kan ini parameter, ini tolak ukur Pak. Kalau Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, pasti dapat SIM. Kalau belum memenuhi syarat, ya nggak dapat SIM. Kalau Bapak udah iman, sabar, sholat dengan benar, pasti ditolong. Kalau belum, cek imannya bagaimana, sabarnya bagaimana, sholatnya bagaimana. Makanya kita evaluasi ini. Oke, berarti yang kedua, sabar ya. Kita masuk ya, biar Bapak tahu sabar yang benar bagaimana kan. Jangan-jangan selama ini Bapak Ibu itu bukan sabar, tapi merasa sabar. Saya tanya, sabar itu bahagia atau menderita? Coba menurut Bapak Ibu, sabar itu bahagia atau menderita? Jadi Bapak Ibu mau sabar? Saya ulang lagi, menurut Bapak Ibu sabar itu bahagia atau menderita? Bahagia? Tuh, kok beda-beda ini? Buat perempuan menderita. Aduh. Saya dulu lagi Mas Heru. Enggak, menurut Bapak Ibu sabar itu bahagia atau menderita? Apa dasarnya bahagia? Al-Baqarah 153 lagi. Ini loh Pak. Al-Baqarah ayat 153. Jadi awas ya, merasa sabar sama sabar beda loh Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Terus, Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. innallaha ma'asabirin. Orang sabar tuh bahagia atau menderita? Apa alasannya? Bersama Allah. Kok saya sabar menderita Ustadz? Berarti dia sabar atau merasa sabar? Itu karena beda Pak. Sabar sama merasa sabar tuh beda. Kalau sabar yang benar, insya Allah Bapak Ibu bahagia. Kalau merasa sabar menderita. Nah ini makanya saya mau sharing. Jangan-jangan Ibu selama ini bukan sabar, tapi merasa sabar. Oke, kita mulai nih. Kalau saya ingin jadi orang sabar, yang pertama kali saya butuhkan apa? Gini. Kalau saya ingin bisa nyetir mobil, yang pertama kali saya butuhkan apa? Mobilnya dong, Bu. Loh, sehebat apapun teori Bapak Ibu, kalau nggak ada mobilnya, ngerti Bapak ini? Kalau Bapak Ibu ingin jadi orang sabar, yang pertama kali Bapak Ibu butuhkan apa? Masalah ujian. Al-Baqarah 155. Itu dulu. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155. Jadi harus tahu dulu ini saya sabar atau bukan nih posisinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Baik, secara umum orang menderita atau bahagia? Menderita, diuji kelaparan, ketakutan kan? Tapi kita lihat terus. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kenapa orang sabar bahagia? Karena orang sabar tahu penderitaan, kelaparan itu bukan masalah, tapi sarana bersama Allah. Jadi Bapak Ibu mau nggak kelaparan? Baca lagi. Dan kami pasti akan menguji kamu. Kami pasti. Berarti terjadi atau tidak terjadi? Oke, terus? Menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Menurut orang umum menderita atau bahagia? Karena dia anggap masalah. Tapi menurut orang sabar, masalah atau sarana?
sarana untuk dekat kepada Allah. Berarti orang sabar itu yang pertama kali kalau Bapak Ibu ingin sabar butuh apa? Butuh masalah, betul? Masalah tuh istri yang solehah atau yang cerewet? Jadi Bapak butuh yang mana? Loh itu Pak maksudnya. Jadi orang sabar itu memandang pasangan menjengkelkan itu sebagai anugerah. Karena pasangan itu sebagai sarana dia dekat kepada Allah. Semakin cerewet istrinya, harusnya semakin bahagia. Loh, kan tinggal Bapak Ibu diajari caranya kan? Bagaimana menghadapi pasangan yang semakin menjengkelkan. Kalau saya ajarkan caranya tinggal dipraktekkan. Kan itu aja sebenarnya. Pokoknya saya tanya, kalau pasangan Bapak Ibu soleh soleha, Bapak Ibu mau latihan sabar sama siapa? Justru mumpung pasangan masih menjengkelkan, itu sebagai sarana latihan. Nanti kalau udah pasangannya soleha, Bapak Ibu bingung, masa sama pasangan orang? Iya, ini makanya saya ngajarin. Biar apa? Biar Bapak Ibu bukan lagi merasa sabar, tapi sabar yang benar gitu loh Bapak Ibu. Oke, kita mulai ya. Bagaimana cara menyingkapi ketika pasangan kita menjengkelkan? Padahal kenyataannya mohon maaf, kalau suami ibu tiba-tiba jam 9 pagi mancing ikan, ibu sabar atau emosi? Baik, langsung kita praktek. Kenapa kita harus sabar? Supaya bersama Allah. Kenapa yang kedua kita harus sabar? Agar ditolong oleh Allah. Yang ketiga, kenapa kita harus sabar? Itu beriman. Sabar. Surat 3 ayat 142. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Jadi harus ada alasan-alasannya baru kita lakukan, Pak. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Ini Allah nanya kepada siapa? Semua orang ingin masuk surga. Tapi kata Allah nanti dulu. Terus syaratnya apa? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Syaratnya apa? Sabar. Berarti salah satu syarat masuk surga apa? Ibu ingin masuk surga? Emang sudah sabar? Tapi ingin masuk? Tapi belum? Terus mau pakai jalur apa? Ternyata salah satu syarat masuk surganya Allah, suka tidak suka Bapak harus sabar. Berarti suami menjengkelkan itu masalah atau sarana masuk surga? Berarti ibu terima kasih atau emosi? Baik, kalau begitu kita langsung ajarkan bagaimana caranya sabar. 64 ayat 11. Surat 64 At-Taghabun ayat 11. Setelah tahu caranya, harus latihan. Karena orang bisa itu bukan karena pintar, tapi karena latihan ya. Baik, 64 ayat 11. Apa kata Allah? Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tidak ada suatu musibah, kejadian apapun yang menimpa seseorang kecuali biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Tidak ada suatu kejadian yang menimpa kita kecuali atas izin Allah. Ini maksudnya apa? Berarti Bapak Ibu bangun tidur tadi subuh sampai nanti tidur lagi, itu dapat kejadian nggak? Pasti dapat kejadian kan? Tiba-tiba misalnya diomelin istri, diomelin suami, atau misalnya tiba-tiba sakit gigi, kepentok pintu, kan semua kejadian kan? Berarti semua kejadian itu bisa terjadi menimpa kita. Itu tuh karena tiba-tiba atau harus atas izin Allah? Kenapa harus atas izin Allah? Coba baca lagi. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kenapa semua kejadian harus atas izin Allah?
Karena Allah yang mengatur segala urusan. Segala itu apa? Berarti nanti kalau Bapak Ibu dapat kejadian, Bapak Ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Kenapa harus lihat izinnya dulu? Karena izin lebih dulu dari kejadian. Contoh, ini rumah Bapak Ibu nih. Ini rumah Bapak Ibu ya. Kalau saya ingin masuk rumah ini, izin dulu baru masuk atau masuk dulu baru izin? Kalau nggak diizinkan? Kalau diizinkan? Saya tanya, kejadian dulu atau izin dulu? Berarti nanti kalau ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadian atau lihat izinnya? Izin Allah itu benar atau salah? Sempurna atau tidak? Kalau sempurna, kalau benar, yang wajar diterima atau emosi? Terima ngomongnya apa? Berarti ketika Bapak dimaki-maki istri ngomongnya apa? Kalau Bapak lihat istrinya, marah atau menerima? Marah kalau lihat istrinya. Tapi kalau lihat ini Allah yang mengizinkan, marah atau menerima? Itu maksudnya. Jangan bicara sabar kalau Bapak Ibu masih melihat orang. Jangan bicara sabar kalau Bapak Ibu lihat omongan. Nggak akan bisa Bapak Ibu. Orang sabar itu pasti yang dilihat ini izinnya, bukan orangnya. Kenapa selama ini sabar itu sulit? Karena Bapak Ibu selama ini bukan lihat izin, tapi lihat orang, lihat omongannya. Akhirnya sakit hati atau tenang? Nah sekarang saya tanya, selama Bapak Ibu hidup, kalau ada kejadian, Bapak Ibu lihat kejadian atau izin? Enggak, selama ini Bapak Ibu hidup, lihat kejadian atau lihat izin? Terus izinnya kemana? Kan? Jadi saya lihat orang bilang bersabar, tapi dia nggak ngelihat izin, nggak akan bisa Bapak Ibu. Karena sabar itu urusannya dengan izin. Meskipun saya nggak tahu izinnya baiknya di mana, karena saya beriman kepada Allah, saya terima dulu. Itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, baru muncul innallaha ma'as sabirin. Maka doa Bapak Ibu akan dikabulkan saat itu. Gini, biar Bapak Ibu bisa praktek ya. Baik. Ustadz Anas bantu saya. Perhatikan, nanti ini saya ajari biar Bapak Ibu nanti latihan langsung. Ya. Ustadz Anas ini mau maki-maki saya. Ya, perhatikan. Kalau saya ingin sabar, berarti saya lihat maki-makiannya, lihat orangnya, atau lihat izinnya kalau ingin sabar? Izin. Kan Bapak Ibu udah tahu teorinya ya? Misalnya izin Allah di sini. Ini contoh, misalnya di sini ya. Berarti pas Ustadz Anas maki-maki saya, pikiran saya tuh fokus ke dia. Atau pikiran saya digeser ke izin? Ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan, saya terima. Berarti nerima tuh karena takut atau karena menghormati Allah? Kalau bisa begitu, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama. Ibu Bapak silakan berdoa. Nah, mohon maaf, selama ini Bapak Ibu pas dimarahin orang, lihat ke sini atau lihat ke izin? Terus izin kemana? Tuh. Ngerti? Ya kalau begitu gak akan bisa sabar. Ngerti gak? Jadi nanti pas misalnya dimarahin suami, ibu langsung, ya Allah karena ini izin. Tapi jangan begini, jangan ya maksud itu. Bukan, ini cuma contoh. Berhadapan sama suaminya, tapi ibu dalam hati ya Allah saya terima. Itu maksudnya sabar. Jadi ibu tuh nerima bukan takut suami, tapi karena menghormati Allah. Baru ayatnya muncul, innallaha ma'as sabirin. Saat itu kalau ibu tenang, ibu berdoa. Dulu saya ada kejadian begitu, saya berdoa minta naik haji. Akhirnya 2022 saya ingin, 2024 langsung naik haji. Karena doa saya dikabulkan. Berarti saya terima kasih sama yang maki-maki atau emosi sama yang maki-maki? Berarti ketika Bapak dimarahin istri, Bapak terima kasih atau emosi? Coba Bapak praktekkan. Paham ya? Jadi sabar itu begitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa begitu, lihat janji Allah. Terus ulang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Oke, semua setuju ya? Terima dulu ya. Karena bukan karena takut suami, bukan karena takut istri, tapi menghormati Allahnya dulu. Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah. Dengan iman atau dengan akal? Kalau dengan akal nggak bisa Bu. Difitnah orang alhamdulillah tuh dari mana nggak ketemu. Tapi kalau Bapak Ibu beriman ini atas izin Allah, diterima terus
niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ini yang mahalnya ini. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, Pak. Jadi saya tanya, ini kira-kira langsung bisa atau perlu latihan? Berarti harus ada lawan atau tidak? Bapak ada lawan di rumah? Udah latihan. Oh, iya dong, sampai terbiasa. Habis itu nggak dimasakin. Pokoknya kalau Bapak Ibu sudah bisa praktek, nanti rasakan. Allah Maha dekat, doa mulai dikabulkan, hati jadi tenang, itu akan terjadi, Pak. Cuman suruh latihan lihat izin. Saya tanya ya Bapak Ibu, selama hidup Bapak Ibu pernah nggak ada kejadian tuh, oh ini izin Allah gitu? Atau kejebak dulu terus baru sadar? Oh, telat, karena sabar tuh pukulan pertama. Lihat izin atau lihat orang. Kalau lihat izin pasti jadi sabar, kalau lihat orang pasti jadi emosi. Dan setan inginnya ibu lihat kejadian. Kurang ajar, udah saya bantu. Kan begitu jadinya. Bukan, oh ini atas izin Allah saya terima ya Allah. Kan harusnya begitu. Apapun, karena kalau tidak diizinkan, nggak mungkin terjadi ibu. Karena semua dalam aturannya. Faham? Suami selingkuh atas izin Allah atau tidak? Hah? Saya ulang, suami selingkuh atas izin Allah atau tidak? Hah? Pertanyaan yang sudah, susah dijawab? Enggak, nanti saya jelaskan. Atau orang bunuh diri? Nah, itu cepat jawabnya. Orang bunuh diri atas izin Allah atau tidak? Tuh kan, bingung kan? Baca lagi Ustadz, kayaknya belum nyerapin ayatnya ini. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali itu apa sih Bu? Semua. Berarti bisa lolos nggak dari izin? Berarti orang bunuh diri itu atas izin Allah atau tidak? Iya, berarti semua atau sebagian? Hah? Sebagian? Loh, kalau orang bunuh diri nggak diizinkan Allah, terus diizinkan siapa? Iya, itu nanti saya jelaskan. Maksudnya konsep awal dulu loh. Menurut Bapak Ibu kalau semua terjadi atas izin Allah, termasuk yang bunuh diri atau tidak? Termasuk ya? Harusnya pertanyaannya gini, tapi Allah melarang nggak? Terus kenapa Allah mengizinkan? Karena Allah memberikan pilihan kepada manusia. Kalau dia ikut setan, dia bunuh diri. Kalau dia ikut Allah, dia tidak bunuh diri. Makanya di surat An-Nisa, surat 4 ayat 79, apa kata Allah? Kan belum selesai itu. Tapi semua harus atas izin Allah loh Bapak Ibu. Kalau nggak diizinkan nggak bisa. Tapi kenapa Allah berikan pilihan? Udah ditegur, udah diomongin, tapi nggak percaya. Udah, izinkan aja. Kan nggak bermanfaat. Jadi silakan. Surat 4 An-Nisa ayat 79. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Oke, paham ya? Terus? Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Berarti kenapa Allah izinkan orang bunuh diri? Sudah ditegur, sudah diomongin berkali-kali, tapi dia tetap ngeyel. Akhirnya udah diizinkan aja bunuh diri. Poligami izin Allah atau tidak? Poligami izin Allah enggak? Hah? Tapi takdir atau pilihan? Pilihan. Bisa nggak suami nggak poligami? Bisa. Bisa nggak poligami? Bisa. Tapi resiko ditanggung masing-masing. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi Allah bisa mengizinkan, bisa tidak. Tapi kalau Allah mengizinkan tanda kutip keburukan, pasti itu karena ulahnya sendiri. Kalau Allah tidak menghendaki, karena Allah pun melarang orang bunuh diri. Surat 4 ayat 29. Allah kan melarang. Tapi kenapa diizinkan? Pasti salah dia. Surat 4 ayat 29. Apa kata Allah?
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, Terus? kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Oke, terus? Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, Allah larang nggak? Tapi kenapa Allah izinkan? Pasti kesalahan orang itu. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi semua kejadian pasti atas izin Allah. Cuman ada yang Allah kehendaki, ada yang tidak. Mencuri atas izin Allah nggak? Tapi Allah kehendaki nggak? Terus kenapa Allah izinkan? Pilihan dia. Dia ngikuti setan. Berarti setan itu mengajak atau memaksa? Maksa. Kan pilihan. Setan itu mengajak atau memaksa? Mengajak kan? Berarti kalau ibu diajak setan, bisa milih nggak? Bisa ikut, bisa tidak. Tapi kebanyakan? Paham? Berarti sekarang Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu latihan saja agar terbiasa. Ya, melihat izin. Kayak gini lah. Bapak Ibu kalau mau tahajud, seminggu 2 minggu berat atau ringan? Setelah 6 bulan? Kenapa ringan Pak? Terbiasa. Sekarang kan Bapak Ibu masih terbiasa lihat kejadian kan? Lihat orang, coba mulai latihan melihat izin Pak. Pokoknya kalau Bapak Ibu lihat izin, Bapak Ibu tenang langsung berdoa di situ ya. Karena saat itu bersama Allah itu. Apapun itu. Berarti ketika istri marah-marah, Bapak ngomong apa? Tapi dalam hati apa ya? Jangan dia marah langsung, ibu ngomong nanti emosi. Dalam hati ya. Ya Allah saya terima, berdoa. Bisa? Ya sudah, kalau gitu kita praktekkan, silahkan. Iman yang benar, sabar yang benar. Nanti berikutnya kita masuk metode sholat khusyuk dan ikhlas. Kan gitu aja ya, supaya kurikulumnya selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, dimaafkan. Saya kembalikan ke Ustadz. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.